Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat pagi. Saya bisa luar biasa. Kali ini saya akan membahas tentang konsep keluargaan digital. Nah, ada tujuannya adalah memahami konsep keluargaan digital dan konsep internet sehat yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ini ada pertanyaan nih, apakah internet Anda digunakan untuk chatting, mengomentari hal yang dibaca secara daring, bermain game, mengunduh data atau teks berupa teks, video, atau audio, menjual atau membeli secara daring? Nah, apabila jawabannya ya, salah satunya, maka Anda adalah seorang warga digital atau netizen. Keluargaan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Keluargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Warga digital adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan ini untuk bekerja dan berkreasi, membangun komunitas, mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari teknologi. Ya, contohnya adalah bermain Facebook, menulis di blog, atau mencari informasi di forum atau yang lainnya. Nah, menggunakan teknologi dunia maya dengan baik itu akan membawa dampak, yaitu atau implikasi pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam update status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, dan tidak membuka tautan yang mencurigakan dan lainnya. Nah, tautan yang mencurigakan itu adalah tautan yang berpotensi virus atau ke arah ke web pornografi. Nah, lingkungan keluarga digital itu ada 3 lingkungan, yaitu lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah. Lingkungan belajar, aspek yang diperhatikan adalah akses digital. Bagaimana kita mudah dalam mengakses digital. Nah, ini unsurnya tergantung dari hardware, software, firmware, atau device yang kita pakai, dan koneksi jaringan internet. Kemudian komunikasi digital itu maksudnya dapat bertukar informasi dan ide dilakukan satu arah, dua arah, antar pribadi maupun dalam forum. Zaman dulu ada namanya pager. Alat ini hanya bisa mengirim pesan saja. Itu satu arah. Kemudian yang dua arah adalah berteleponan, chatting, video call, itu ada dua arah. Ya. Kemudian literasi digital adalah proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Kemudian lingkungan sekolah, unsur yang diperhatikan adalah hak digital. Setiap warga digital memiliki hak privasi, kebebasan berbicara, tapi ada batas-batasnya, yaitu norma. Setiap warga digital harus ikut membantu penggunaan teknologi secara benar. Contoh nyata adalah tidak membaca konten, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, kemudian tidak memancing emosi pengguna yang lain. Kemudian etika digital, etika dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna, namun peraturan saja tidak cukup. Ini perlu kesadaran. Nah, literasi digital itu adalah kemampuan memahami informasi secara digital. Kemudian lingkungan luar sekolah ada hukum digital yang mengatur etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar netizen itu bijaksana dalam berkomunikasi di dunia maya. Jadi saat ini sudah diberlakukan undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penggunaan
penggunaan teknologi atau berkomunikasi di dunia maya. Jadi tidak boleh hal-hal yang melanggar hukum, antara lain meretas informasi dari website, dari Facebook, WA, Instagram, dan seterusnya, mengunduh musik ilegal, plagiarisme, membuat plagiat itu penciplakan, dan yang lainnya. Nah, sehingga dalam kita bermedsos itu ada aspek hak cipta, merek dagang, fitnah, pencemaran nama baik, privasi, kemudian aspek yuridis dalam cybercrime. Nah, transaksi digital itu warga digital perlu menyadari sebagian besar dari proses jual beli itu dilaksanakan dengan daring. Kita dengan mudahnya mengakses situs-situs seperti Toko Bagus, Bukalapak, Shopee, dan seterusnya untuk berniaga. Yaitu mudahnya akses dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan teknologi informasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli di Indonesia. Tapi netizen pun harus menyadari bahwa transaksi di dunia maya itu akan berpotensi keuntungan dan risiko. Risikonya adalah penipuan, perbedaan barang yang dikirim, lama pengiriman, hingga legalitas yang dijual belikan. Nah, yang penting adalah kesehatan digital. Perlu diketahui bahwa gadget kita seperti HP, kemudian laptop, komputer, itu akan berdampak pada kesehatan, yaitu kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan tubuh. Kenapa? Karena kemudahan informasi ini akan mengakibatkan orang itu mager atau malas gerak. Nah, salah satu dampaknya yang banyak dikeluhkan orang tua adalah kecanduan HP, kecanduan gadget. Tanda-tandanya adalah suka marah-marah apabila disuruh berhenti main gadget. Nah, ini sangat berbahaya, dampaknya negatif, dampaknya jelek sekali ke depan. Ya. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Saya menyarankan pertama perbaiki sholat, kemudian banyak membaca Al-Quran dan doa-doa yang lain, kemudian perbanyak aktivitas di luar yang jauh dari jangkauan HP. Gunakan HP seperlunya saja, misalnya untuk jadwal belajar di rumah. Kemudian setelah itu ya jauhkan dari HP pelan-pelan. Mulai membatasi diri, yaitu dengan disiplin mengatur berapa lama main game sehari, 1 jam misalnya. Kemudian olahraga, futsal, dan sebagainya. Pelan-pelan menjauhkan diri dari gadget. Dan ini perlu sekali, jangan sampai kecanduan HP. Kalau sudah kecanduan, urusannya itu dengan psikiater atau ahli kejiwaan. Dan ini risikonya besar sekali bagi masa depan. Nah, sebelum memposting, hal yang diperhatikan adalah posting ini, benarkah posting Anda? Atau hanya isu saja? Apakah posting ini akan berpotensi menyakiti perasaan orang lain? Atau memberikan kemanfaatan pada orang lain? Ilegalkah postingan Anda? Atau pikir berulang lagi, pentingkah postingan Anda ini? Sehingga akan berpotensi kemanfaatan. Santunkah kalimatnya? Nah, perlu diketahui bahwa di dunia maya itu ada Anda bisa punya potensi pahala jariah, tapi sebaliknya juga punya potensi dosa jariah. Pahala jariah adalah apabila postingan Anda itu memberikan kemanfaat bagi orang lain. Nah, yang potensi dosa jariah adalah apabila postingan Anda itu mempunyai unsur sara misalnya, menyakiti perasaan orang lain, menghasut, dan sebagainya. Jadi hati-hati dan bijaksanalah dalam menggunakan gadget. Silakan tulis pertanyaan di kolom komentar di MS Team atau ke WA Group atau WA kelas saya. Nanti akan saya jawab di sana. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Maaf apabila ada kekurangan. Semangat pagi, saya bisa luar biasa.